Oke. Selamat sahabat semua. Selamat bertemu Selamat kembali dengan PGSSI wajah-wajahnya. Sahabatnya. Oke. Sahabat-sahabat, senang sekali. Ini sudah sahabat yang ke-12 ya, sahabat depan, sahabat 13, dan kita akan ketemu di kuartal yang baru lagi. Baik, kita akan memulai acara kita pada malam hari ini, yaitu PGSSI, narasumber Pendeta Dr. Jonathan Kuntarap, dan kami mohon kesediaan Bapak Herman Lexi Wele untuk doa buka. Baik, mari kita tunduk kepala semua. Kami kita berdoa. Puji syukur kepada Tuhan pada malam hari di Indonesia dan sekitarnya, dan juga pagi hari di Amerika Serikat. Kami semua Tuhan, umat-umat datang kepadamu. Kami mengucap syukur selalu oleh karena Tuhan sudah menjaga melindungi kami dalam aktivitas kami sepanjang 6 hari pekerjaan kami. Tuhan Bapa di surga, berikanlah kepada kami roh-Mu yang suci dari surga, agar supaya Tuhan kami siap sedia mendengarkan pembahasan sekolah sahabat yang nantinya akan dibawakan oleh Pendeta Dr. Jonathan Kuntarap. Tuhan, kiranya pelajaran ini boleh menjadi bagian kami dapat hidupkan dalam kehidupan semua kami yang hadir. Kiranya Tuhan memberkati juga semua yang mengatur acara ini, mulai dari Peggy, Nirma, dan kawan-kawan yang ada. Diberkatilah Tuhan Bapa di surga, sempurnakan doa kami, mengampuni dosa kami yang begitu banyak, dan menjadi juru selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak Lexi Wele. Dan selanjutnya kita akan memulai pembahasan pada malam hari ini oleh Pendeta Dr. Jonathan Kuntarap. Namun sebelumnya saya ingatkan kepada kita semua agar selama berjalannya acara seperti biasa semuanya di-mute. Nanti ketika acara tanya jawab boleh di-unmute, dan bagi mereka yang mau bertanya boleh tulis pertanyaannya di chat, dan bagi yang mau bertanya langsung boleh klik raise hand. Jadi kita akan belajar bersama-sama pelajaran pada malam hari ini, kiranya menjadi berkat buat kita semua. Silakan Pendeta Kuntarap untuk memulai. Baik, selamat sahabat-sahabat sekalian di mana saja berada. Kita lihat yang ikut ya Indonesia, Barat, Timur, bahkan sampai di Amerika, di Colorado, ya luar biasa ini ya, Oma Ellen Zacharias ya dari Colorado, masih jam 6 pagi ya di sana. Oke, kita akan coba bersama-sama share screen supaya kita bisa ikuti pelajarannya ya, yang sangat penting untuk sekarang ini, pelajaran ke-12. Oke, kerinduan bangsa-bangsa. Nah, apa ini kerinduan daripada bangsa-bangsa? Ya, kita coba connect interpretation question dan application question sebagaimana biasa. Connect, mengapa pelajaran ini penting? Ya, maka kita harus lihat kerinduan segala bangsa. Siapa itu kerinduan segala bangsa atau apa itu? Tidak lain adalah Yesus Kristus sendiri. Jadi kita akan melihat, pelajari dari Yesaya pasal 59, 60 dan 61 ya. Dan membahas pusatnya adalah Yesus Kristus ya. Dan sebetulnya buku Yesaya 66 buku ya cukup panjang sekali, harusnya dibahas di dalam 2 kuartal, tetapi kita bahas dalam 1 kuartal, jadi banyak yang cukup padat sekali. Sebetulnya hanya untuk Yesaya 59 saja kita bisa bahas seluruhnya itu untuk satu sahabat ini ya, tapi kita masuk juga kepada 60 dan 61. Baik. Kemudian kita juga untuk melihat perbedaan kerinduan manusia dan kerinduan Tuhan. Untuk melihat bahwa hidup yang berkualitas adalah bila memenuhi kerinduan daripada Tuhan.
kemudian menyelaraskan hidup kita dan kerinduan Tuhan akan memberikan kebahagiaan, sukacita, dan damai sejahtera. Baik, itu mungkin Anda diskusikan di kelas ya, mengapa pelajaran ini penting. Nah, sekarang kita coba lihat ayat hafalannya. Ya, siapa yang baca tadi? Joy dengan Joy Irma. dan Irma. Joy dan Irma. Oke. Ya, Irma dulu mungkin ya. Ladies first. Oke. Ayat hafalan Yesaya 60 ayat 3. Bangsa itu berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Oke. Jadi cahaya artinya datang kepada terangmu, ya. Apakah itu yang dimaksudkan, ya? Nubuatan bagaimana bangsa-bangsa berduyun datang kepada terang? Apakah terang itu? Ya. Yohanes 8 ayat 12, Yesus adalah terang, ya. Mazmur 119 ayat 105, firman Allah adalah terang, ya. Matius 5 ayat 14, umat Tuhan adalah terang. Ya. Ini berarti di akhir zaman banyak yang cari kebenaran. Cari siapa? Cari Yesus Kristus, cari firman Allah, cari umat Tuhan. Ya, cari umat Tuhan yang mencari akan terang, ya. Dan terang itu bisa menerangi akan dunia. Kemudian nubuatan juga untuk masa datang setelah Yesus menjadi Raja kemuliaan di mana semua bangsa akan menyembah akan Dia. Oke, nah sekarang kita coba lihat beberapa pertanyaan yang sehubungan dengan interpretation question, ya. Nah, ringkasan pelajaran, ya. Kalau misalnya kita coba lihat ringkasan pelajarannya, ya, maka sebetulnya, ya. Oh, sorry, ini. Kita bisa ringkas di dalam 3 bagian pelajaran penting, ya, yaitu, ya, pertama adalah kerinduan, ya, dari manusia. Apa yang menyebabkan perpisahan dan kehancuran manusia? Kemudian kerinduan Tuhan, ya, berkat dan terang. Kerinduan segala zaman, ya, kebebasan dan pemulihan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya mudah sekali melihat bahwa kerinduan manusia itu adalah yang terdapat di dalam buku Yesaya pasal 59. Kemudian kerinduan Tuhan kita lihat menjadi terang itu, berkat jadi terang itu adalah di dalam pasal yang ke-60. Kerinduan segala zaman, yaitu bicara tentang Yesus banyak, itu adalah kebebasan dan pemulihan, itu adalah dalam pasal 61. Jadi mudah sekali untuk membagi pelajaran itu di dalam 3 bagian. Oke. Kemudian kita coba lihat kerinduan manusia, perpisahan dengan kehancuran. Apa yang terjadi? Kita coba lihat latar belakangnya, ya, latar belakang dari Yesaya 59 ayat yang kedua. Misalnya kalau kita baca dalam Yesaya 58 ayat 3, ya, Joy. Ya, Yesaya 58 ayat 3. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Yesaya. Jadi ada pertanyaan di situ, ya. Jadi mengapa, ya, kita puasa, kita berdoa, memohon kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak mengindahkan, ya. Jadi itu menunjukkan bahwa doa-doa yang tidak dijawab, puasa yang tidak dijawab, tetapi dalam kontras diberikan Yesaya 59 ayat 1, ya. Mungkin saya langsung baca saja. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ya. Jadi sebetulnya Tuhan itu bisa mendengar, tangannya itu cukup panjang untuk menjawab dan sebagainya, tetapi ada sesuatu masalah. Dan apa itu masalah? Nah, itulah Yesaya 59 ayat yang kedua. Ya. Irma? Yesaya 59 ayat 2, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembuhkan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Oke, jadi apa yang terjadi adalah dikatakan di sini bahwa pemisah,
ya, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu adalah kejahatanmu, ya, yang membuat dia sembunyi terhadap kamu adalah segala dosamu. Jadi apa yang telah dosa buat? Dosa itu memisahkan. Memisahkan siapa? Manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan alam. Kita ingat apa yang terjadi sesudah manusia Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Alam juga terpisah dari manusia dalam arti ya ada binatang buas dan sebagainya. Ya manusia takut kepada binatang, binatang takut kepada manusia. Adanya gempa bumi, gunung meletus, banjir dan sebagainya. Jadi alam juga terpisah, artinya kita jadi tidak senang kepada berbagai macam bencana alam. Kemudian manusia dengan segala berkatnya. Artinya Tuhan itu adalah sumber kesehatan. Oleh sebab dosa, kita jadi sakit. Tuhan itu adalah sumber kebahagiaan. Oleh sebab dosa, kita jadi tidak lagi bahagia. Kemudian Tuhan itu adalah sumber kehidupan. Oleh sebab berpisah daripada Tuhan, maka menyebabkan kematian. Jadi segala macam masalah terjadi oleh sebab perpisahan dengan Tuhan. Oke. Dan kadang-kadang kita bertanya, mengapa sih dosa kita tidak jawab? Ya, kita lihat ayat Alkitab, jangan sebab tidak percaya atau permohonan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita harus memohon sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian satu poin yang sering kita lupakan, oleh sebab dosa yang memisahkan kita dari Tuhan. Jadi Tuhan tidak ada mendengar kita, ya, oleh sebab dosa dan pelanggaran. Baik, tidak heran sampai dikatakan kita mendengar tetapi tidak mengerti. Orang dengar firman Tuhan, ya, tidak mengerti. Sekarang saya sedang mengajar seseorang, ya, aduh, ya istrinya gampang mengerti, anaknya dapat mengerti, tetapi suaminya susah untuk mengerti. Ya, saya lihat ada sesuatu permasalahan, ya, dengan latar belakang. Ya, jadi menyebabkan ya susah untuk mengerti. Oleh sebab apa? Dosa. Nah, sekarang pertanyaan dalam hal ini adalah Anda diskusikan. Apakah Tuhan yang memisahkan dirinya dari kita saat kita berdosa, ataukah kita memisahkan diri kita daripadanya? Bagaimana saudara-saudara? Ya, tanyakan kepada anggota kelas, ya. Kemudian kita bisa melihat apa yang didapat di dalam Kejadian 3 ayat 8 dan 9. Joy? Kejadian 3 ayat 8 dan 9. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Oke, luar biasa sekali. Iya. Jadi pada saat mereka sudah berdosa, apa yang terjadi? Mereka sembunyikan diri. Ya. Mereka takut. Ya. Kemudian Tuhan justru menjangkau manusia yang telah berdosa. Di manakah engkau? Di sini lihat pertanyaan dalam Perjanjian Lama. Ya. Pertanyaan pertama yang ditanyakan yang didapat dalam Perjanjian Lama adalah di manakah engkau? Pertanyaan pertama dalam Perjanjian Baru adalah di manakah dia? Ini adalah orang-orang Marjus, ya, di manakah dia? Di mana adalah Yesus? Dan tetapi itulah kadang-kadang sering terjadi. Sesudah dosa orang bertanya, di manakah dia? Ya. Kadang-kadang orang tidak melihat akan Tuhan di dalam gereja. Orang bertanya, di manakah dia? Kalau hidup kita tetap di dalam dosa. Oke. Jadi, di manakah engkau? Ya, pertanyaan yang pertama, dan itu menunjukkan keadaan bagaimana Tuhan itu menjangkau akan manusia. Baik. Jadi, sebetulnya Tuhan tidak memisahkan diri dari manusia. Ya. Manusia yang memisahkan diri. Ya. Kenapa? Perasaan bersalah, malu, makin menjauh daripada Tuhan. Ya. Sering kita memikirkan Tuhan tidak akan mendengar manusia. Lupa. Masalahnya bukan pada Tuhan, tetapi pada manusia. Sering kita berpikir seperti orang Greka, menggunakan dua kata untuk menggambarkan Tuhan. Apa itu? Atarasia. Atarasia itu berasal dari kata taroso. Ya. Taroso itu artinya mengganggu. Kalau atarasia kebalikannya tidak terganggu. Ya. Jadi Tuhan itu tidak terganggu. Apapun masalah kita, Tuhan itu tidak terganggu. Apatia, apatis. Ya.
Jadi tidak peduli. Tetapi Tuhan kita itu adalah Tuhan yang peduli, ya. Tuhan yang menjangkau akan manusia. Dan dia bertanya, hai Adam, di manakah engkau? Hai manusia, di manakah engkau? Jadi setiap hari dia bertanya kepada masing-masing kita, ya, di manakah engkau? Apakah kita tetap di dalam pelanggaran? Apakah kita ingin berpaling kepada Tuhan? Baik, sekarang bisa didiskusikan, apakah kita harus suci lebih dahulu sebelum datang kepada Tuhan? Ya. Sebab dosa memisahkan. Jadi kalau gitu kita harus suci dulu. Nah, jangan lupa, Tuhan mendengar jiwa yang memohon pengampunan kepadanya dengan sungguh-sungguh. Ya, sebab itu kita harus reconnect dengan Tuhan. Ya, pada saat kita jatuh dan sebagainya, tinggalkanlah akan semua dosa kita, bangunlah menjadi manusia yang baru. Ya, bangunlah sebagai manusia yang baru. Jadi kita bisa lihat ini. Nah, ini kita hal yang sangat menarik kalau kita membacakan buku Mazmur 59 ayat membaca buku Yesaya 59, ya. Itu kita bisa lihat di dalam pembagian 59 sampai artinya ayat 1 sampai 8 itu tantangan yang diberikan oleh Tuhan, ya. Nah, kita sudah baca tadi ayat 1 sampai 2, ya. Kalau kita lihat lebih lanjut misalnya ayat ketiga, sebab tanganmu cemar oleh darahmu, jarimu oleh kejahatan, tidak ada yang mengajukan pengaduan, ya. Ayat 4, ayat 5, mereka meneteskan telur ulat beludak, ya. Ya, kita lihat semua ayat 1 sampai 8 bagus Anda baca di kelas masing-masing, itu bagaimana kejahatan daripada manusia. Itulah tantangan yang diberikan oleh Tuhan atau tuduhan yang diberikan oleh Tuhan. Kemudian pasal 59, ya, ayat 9 sampai 15 bagian A, ya, kita lihat, ya, pengakuan akan tuduhan terhadap mereka itu, ya. Misalnya, sebab itu keadilan tetap jauh daripada kami. Jadi mereka mengakui, ya, kami meraba-raba dinding seperti orang buta, ya. Ayat 10, ayat 11, kami sekalian meraung seperti beruang, ya. Sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapanmu. Pengakuan atas tuduhan yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi kemudian kita coba lihat mulai daripada 50 pasal 59 dan 15 sampai 21, Tuhan melihat keadaan Yehuda yang tidak ada harapan dan dia menawarkan dirinya sebagai juru selamat dan pengantara. Salah satu ayat yang bagus Anda bacakan adalah ayat yang ke-20, ya. Misalnya, dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya, demikianlah firman Tuhan. Jadi kalau begitu ada harapan, ya. Ini satu jaminan yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kalau keadaan Anda seperti tidak ada harapan, jangan lupa Tuhan mempunyai jalan keluar. Apapun dosa yang Anda dan saya sudah perbuat, ya, segala macam pelanggaran hukum yang telah dibuat, ya, jangan lupa Tuhan memberikan suatu jaminan, ya, yaitu adanya harapan dan Ia adalah juru selamat dan Ia punya jalan keluar dan Ia adalah pengantara dan Dia adalah penebus. Jadi satu hal yang sangat luar biasa sekali kita bisa dapatkan di dalam pelajaran ini, ya. Kemudian kerinduan bagaimana supaya kita bisa datang kepada Tuhan sesuai dengan ajaran Alkitab. Apakah sambutan yang tepat pada saat kita menyadari dosa kita yang menyebabkan perpisahan dari Tuhan agar reconnect dengan Tuhan, ya. Ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang bagus sekali, ya, berbicara, ya, bagaimana 1 Yohanes 1 ayat 9 kan ada ingat, ya, jikalau kita mengaku segala dosa kita maka Tuhan itu adalah setia dan adil, ya, dan mengampuni kita daripada segala dosa dan kesalahan, ya. Matius 32 ayat 1 sampai 5, ya, berbahagialah orang yang diampuni dosanya, ya, yang kesalahannya itu ditutupi oleh Tuhan. Mazmur 51 juga tentang pengakuan dosa, ya, Yeremia 21 bagaimana Tuhan, ya, akan tinggal di hati kita, ya.
Kemudian Roma 6 ayat 23 kita ingat tentang bagaimana upah dosa adalah maut, tetapi karunia Tuhan ya luar biasa yang telah siap untuk diberikan kepada kita. Jadi kita harus mengakui akan kesalahan kita. Jadi saudara-saudara sekalian, dalam keadaan kita yang berdosa, kita perlu datang kepada Tuhan, maka kita boleh mempunyai satu hidup yang baru. Baik, tetapi ini bicara tentang ini, kita jadi ingat kepada pekabaran daripada malaikat yang kedua, saya coba tambahkan walaupun kita dalam pelajaran tentang kejatuhan Babel. Kemudian apa yang harus kita buat, saudara-saudara? Keluarlah dari Babel ya, come out of my people, ya keluarlah ya. Jadi kita harus keluar dari dosa agar berhubungan kembali dengan Tuhan melalui pekabaran di akhir zaman. Jadi masing-masing kita, semua kita sudah berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa, tetapi kita dipanggil untuk keluarlah dari Babel. Oke. Kemudian kita bersyukur. Ya, kalau kita baca dalam Roma 38 Roma 8 ayat 38 ayat 39, tidak ada yang memisahkan kita dari Tuhan sebetulnya. Tuhan mencintai kita. Ya, disebutkan banyak perkara ya. Tidak ada yang memisahkan kita daripada Tuhan, ya kecuali dosa tersebut ya. Jadi kesengsaraan, penderitaan dan sebagainya tidak akan memisahkan kita daripada Tuhan ya. Tuhan mencintai kita saat kita berdosa, bukan hanya setelah kita berdosa ya. Ya, pada saat sesudah kita bertobat maksudnya, tetapi pada saat kita berdosa Tuhan itu menjangkau kita luar biasa. Cintanya membawa orang berdosa datang kepadanya sehingga tidak ada lagi pemisah. Ini satu perkara yang luar biasa yang Tuhan tawarkan kepada kita masing-masing. Oke. Kemudian apa yang dapat kita pelajari? Perumpamaan domba yang hilang agar tahu jalan pulang ya. Kalau kita lihat kepada Lukas 15 ayat 4 dan 6 ya, ataupun 20 ayat 24, kita coba lihat bahwa ada yang mencari akan domba yang hilang ya. Kemudian bisa juga orang itu terjamah dan dia bisa jalan pulang. Itu berarti Tuhan menunggu, Tuhan menggunakan alat untuk supaya kita ingat kepada Tuhan. Saya ingat lebih kurang 40 tahun yang lalu itu Maurice Vanden sering ada 2 khotbahnya yang artinya banyak khotbahnya tentang kebenaran iman. Salah satu yang saya tidak bisa lupa ya adalah dikatakan ya susah untuk hilang, saudara ya, susah untuk hilang. Kenapa susah untuk hilang? Sebab untuk supaya betul-betul kita hilang itu kita harus tinggalkan umat Tuhan, kita tinggalkan kadang-kadang orang tua, ajaran orang tua atau ajaran sekolah aja. Artinya Tuhan itu menjangkau kita untuk mengingatkan kita dari Alkitab melalui sekolah Sabat dengan segala macam hal. Sebetulnya susah untuk hilang. Ya, kita mau atau Tuhan mau supaya kita selalu tahu jalan untuk pulang. Ya. Dan Tuhan gunakan segala macam cara. Kadang-kadang di dalam mobil, ada siaran daripada gereja. Atau kita buka internet, wah ada PGSSI misalnya. Atau kita buka internet, ada khotbah daripada Mark Finley dan sebagainya. Jadi saudara-saudara sekalian, Tuhan itu gunakan segala macam cara. Untuk betul-betul hilang, kita itu harus betul-betul mengeraskan hati. Baik. Sekarang kita masuk kepada bagian yang kedua, ya. Ini adalah kerinduan Tuhan, berkat dan terang. Nah, saya coba berikan ilustrasi, ya. Kalau Anda di gerbang surga dan ditanya oleh malaikat, apa yang melayakkan Anda masuk surga? Kira-kira Anda akan jawab apa? Karena saya dari kecil Advent, ya. Atau saya setia, saya selalu ke gereja, atau saya ini adalah penurut hukum Tuhan, ya. Saya ini mempunyai kesaksian roh nubuat dan juga mempunyai penurutan segala hukum Tuhan. Apakah itu? Ya. Ini hanya ilustrasi, ya. Tetapi yang saya ingin coba katakan ialah bahwa yang melayakkan kita masuk surga adalah anugerah Tuhan. Jadi anugerah Tuhanlah yang melayakkan kita. Nah sekarang, itu yang disebutkan di dalam pendahuluan, yaitu dari Faith and Works halaman 36. Ya, Faith and Works halaman 36, dan saya minta
Siapa yang baca di sini sekarang? Joy. Faith and Works, halaman 36. Kita harus belajar di sekolah Kristus. Tidak ada selain kebenarannya yang dapat memberi kita salah satu berkat dari perjanjian kasih karunia. Kita telah lama menginginkan dan berusaha memperoleh berkat-berkat ini, tapi belum menerimanya karena kita menghargai gagasan bahwa kita dapat melakukan sesuatu untuk menjadikan diri kita sendiri layak untuknya. Kami tidak berpaling dari diri kita sendiri, percaya bahwa Yesus adalah juru selamat yang hidup. Oke. Jadi ini permasalahan yang sering terjadi, yaitu kita berpaling kepada diri kita. Artinya kita hanya melihat kepada diri kita sendiri, ya. Kita pikir bahwa dengan usaha kita lah maka kita bisa dapatkan keselamatan. Bisa teruskan ini, Joy? Masih dari halaman yang sama. Kita tidak boleh berpikir bahwa dan pahala kita sendiri akan menyelamatkan kita. Kasih karunia Kristus adalah satu-satunya harapan keselamatan kita. Melalui nabinya, Tuhan berjanji, biarlah yang jahat meninggalkan jalannya, dan orang yang tidak benar pikirannya, dan biarlah dia kembali kepada Tuhan, dan dia akan berbelas kasihan kepadanya, dan kepada Tuhan kita, karena dia akan mengampuni dengan lipat. Yesaya 55 ayat 7. Kita harus percaya janji yang polos, dan tidak menerima perasaan untuk iman. Ketika kita mempercayai Tuhan sepenuhnya, ketika kita mengandalkan jasa Yesus sebagai juru selamat yang mengampuni, kita akan menerima semua bantuan yang dapat kita inginkan. Oke, luar biasa sekali. Jadi keselamatan hanya usaha kasih karunia Tuhan, ya. Tuhan yang memberikan kepada kita. Jadi memang kasih karunia itulah yang menyebabkan kita ingin untuk menurut. Kasih karunia itu menyebabkan supaya kita dapat merasakan kasih sayang kepada Tuhan dan juga menghasilkan juga penurutan. Tetapi hanya dengan kasih karunia kita dapat diselamatkan. Ya. Jadi jangan seorang pun memegahkan diri atau merasa bahwa oleh sebab perbuatannya dia selamat, dan itu menyebabkan permasalahan banyak di gereja. Oleh sebab merasa diri benar, maka terjadi banyak kritik mengkritik, kemudian merasa lebih suci daripada yang lain. Kalau kita mengerti keselamatan itu hanya dengan anugerah Tuhan, maka tidak ada lagi masalah-masalah di dalam gereja seperti yang terjadi tersebut. Oke, nah sekarang rencana Tuhan bagi manusia itu sebetulnya adalah kehidupan yang berbakti, jadi berkat, terang satu sama lain bagi ciptaan lain. Namun saat manusia ingin jadi seperti Allah dalam kuasa, ya, mereka melanggar perintah Tuhan, kemudian mereka jadi hidup dalam kegelapan. Ya. Namun Tuhan tetap punya rencana yang baik. Apakah itu? Pemulihan, restorasi. Sebab itu Allah dipanggil untuk jadi berkat. Ya. Kemudian, ini yang kita akan pelajari, Yesaya 60 ayat 1 dan 3, agar Israel kembali jadi terang. Ya. Kemudian Yesaya 9 ayat 6 katakan, supaya kita semua juga menjadi terang. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada Yesaya 60 ayat 1 sampai 3 tersebut. Sesudah kita lihat latar belakangnya. Oke, Irma. Yesaya 60 ayat 1 sampai 3, "Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu." Oke, jadi kita sudah melihat tadi tentang terang itu. Siapa itu terang? Itu adalah Yesus Kristus. Dan terang itu adalah umat Tuhan. Terang itu adalah firman Tuhan ataupun kebenaran. Ya. Jadi dunia ini adalah dalam suatu kegelapan, ya. Kegelapan kalau tidak memiliki akan firman Tuhan. Jadi hidup yang penuh dengan dosa dan sebagainya. Jadi firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Yesus Kristus adalah terang itu. Oke. Kemudian kita tanya di sini, apakah nubuatan ini berlaku sekarang ini, yaitu tentang
terang tersebut, kita coba kembali lihat Matius 5 ayat 14 sampai 16 ya. Joy. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak bersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantal, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Oke, terima kasih. Jadi tujuan daripada terang itu adalah untuk ya memuliakan nama Bapa, sebab sebetulnya kita tidak punya terang, kita kan semua dalam kegelapan. Tetapi dengan bersatu dengan Tuhan, ya dengan Yesus Kristus kita boleh merefleksikan akan terang tersebut, tapi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi pertanyaan yang mungkin bisa ditanyakan, didiskusikan, ya bagaimana caranya kita bangun dan bersinar dan merefleksikan akan kemuliaan Allah. Ini adalah satu perkara yang bisa didiskusikan bersama-sama. Kemudian, misalnya, maka Yesus berkata pula kepada banyak orang itu, katakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi kalau gitu, bagaimana caranya? Ya, yaitu jikalau kita mengikuti akan Yesus Kristus. Kemudian kita tidak lagi berjalan dalam kegelapan, tetapi kita sudah menjadi terang, ya, hanya melalui Yesus Kristus saja. Baik, dan banyak orang yang menolak kepada Yesus, ya, dan oleh sebab orang Israel itu menolak, apa yang terjadi? Tanggung jawab itu diberikan kepada Israel rohani. Ya. Jadi sekarang kita yang dipanggil jadi berkat dan terang. Ya. Kemudian pertanyaannya, ya, apakah Anda mengetahui peranan dari gereja kita? Mengapa gereja kita itu eksis? Salah satu kutipan yang bagus dibaca dari Kisah Rasul-Rasul tulisan Mrs. White ialah bahwa the church is organized for service, ya, untuk pelayanan. Ya. Jadi the church is organized for service. Terus dikatakan lebih lanjut, ya, a special agent for salvation of man, ya. Jadi agen untuk keselamatan jiwa-jiwa, ya, untuk keselamatan manusia. Jadi kenapa ada gereja, ya? Misalnya, kenapa ada gereja di Bintaro? Kenapa ada gereja di Manado? Kenapa ada gereja di Eklesia? Apa ada gereja di kawan-kawan? Hanya untuk pelayanan dan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Supaya lebih banyak orang bisa mengenal akan terang itu. Ya, ini satu hal yang penting. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian terakhir, kerinduan segala zaman, pembebasan dan saya tulis restorasi di sini, restoration, ya, atau ya pemulihan. Oke. Nah, gambaran umum ya keadaan manusia, ya. Manusia kita mengetahui bahwa penuh kebebasan di Taman Eden, kan, ya, tetapi manusia jatuh menjadi hamba dosa, ya. Jadi semua telah berdosa, kita jadi hamba dosa. Kemudian, ya, apa yang telah dibuat adalah Tuhan merindukan supaya kita datang kepada Tuhan Yesus, sebab dialah terang itu, ya. Dan kita coba lihat di dalam buku yang kita bagian yang kita akan bahas sekarang itu adalah Yesaya 61 tentang pelayanan daripada Yesus Kristus, ya. Dan kegenap dinubuatkan oleh Yesaya, digenapi di dalam buku Lukas pasal 4, ya, tentang apa yang disebut pembebasan dan juga pemulihan. Ya. Jadi kerinduan daripada Tuhan adalah supaya sepenuhnya Yesus akan artinya pemulihan yang sepenuhnya waktu datang Yesus yang kedua kali, dan kita sebutkanlah sebagai hari pembalasan Tuhan. Baik, nah sekarang kita coba lihat dari Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 3, ya. Joy. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik pada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan kebebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Kemudian teruskan.
memberitakan tahun rahmat Tuhan dari hari kebalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain tabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya keagungannya. Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Oke, jadi itu masa pembebasan ya sering terjadi ya, itu adalah merupakan suatu gambaran yang terjadi dengan apa yang disebut tahun Yobel ya, Jubili ya, itu adalah tahun ke-50 ya, dan ada gambaran yang disebutkan itu ya di dalam Imamat pasal 25 ayat 10. Oke, jadi gambaran daripada Yesaya 61 itu adalah merupakan suatu gambaran sebetulnya yang terjadi yang dituliskan di dalam Imamat 25 ayat 10. Oke, kita coba lihat, boleh tolong baca Irma? Imamat 25 ayat 10, kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Jadi apa yang terjadi pada tahun itu ya dikatakan merupakan suatu hari kebebasan ya. Kebebasan kenapa? Sebab tanah-tanah yang digadaikan ya itu harus dikembalikan kepada pemiliknya ya. Jadi semua hutang itu ya harus dibebaskan. Makanya tidak ada, artinya orang Israel ya, dulu tidak ada yang terlalu kaya dan tidak ada yang terlalu miskin. Kenapa? Oleh sebab itu harus ada hari pembebasan hutang dan pengembalian kepada semua hal-hal yang tadinya digadaikan dan sebagainya. Jadi satu peraturan ekonomi yang luar biasa sekali yang ditulis dalam Alkitab. Nah, apa hubungannya itu dengan tahun Yobel ini dengan rencana keselamatan? Ya, kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 8 ayat 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi kalau gitu ini berbicara mengenai masalah apa? Yesus yang dapat memerdekakan kita daripada segala macam dosa kita, ya. Jadi kita bisa menjadi orang yang baru. Jadi apa yang digambarkan di dalam Yesaya 61 ayat 1 sampai 3 itu adalah merupakan pekerjaan daripada Yesus. Nah, sekarang apa yang merupakan dosa yang harus diselesaikan, hutang yang harus diselesaikan? Kita coba lihat di dalam Yesaya 61 ayat 10 sampai 11. Yesaya 61 ayat 10 sampai 11. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Oke, jadi kembali apa? Menumbuhkan kebenaran dan kepujian. Apa itu kebenaran? Ya, kita tahu kebenaran itu adalah firman Tuhan, bukan? Kita bicara kebenaran, misalnya Yohanes 17 ayat 17 mengatakan bahwa ya kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ya, kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi ini berbicara tentang ya tentang Yesus Kristus ya. Jadi itu boleh bertumbuh dalam diri kita. Kenapa kita boleh bebas daripada segala macam hutang dosa ya, hanya di dalam Yesus Kristus. Nah, ini Yesaya 61 ayat 2 ini dikutip ya 700 tahun kemudian oleh Yesus Kristus ya. Kalau kita lihat dalam Lukas 4 ayat ke-19, tetapi seperti dihilangkan hari pembalasan Allah kita. Baik, coba Irma boleh baca ini Lukas 4 ayat 19. Lukas 4 ayat 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku
untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian, nah sekarang pertanyaannya, kenapa hari pembalasan Allah itu tidak disebutkan? Ya. Jadi ini disebutkan juga dalam pelajaran kita, sebab kenapa? Masanya masih belum datang hari pembalasan. Kalau gitu kapan itu terjadi? Nah, itulah kita lihat di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-10 ya. Kapankah hari pembalasan itu bisa terjadi? Oke, Joy. 2 Petrus 3 ayat 10. Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi dengan demikian, oleh sebab kita tahu bahwa ini rencana keselamatan itu adalah sampai kepada kedatangan Yesus sampai dunia baru, maka kita bisa lihat bahwa pada bahagian ayat tersebut adalah sesuatu perkara yang akan terjadi waktu Yesus datang yang kedua kali, di mana semua orang jahat itu akan dimusnahkan. Oke. Nah sekarang pertanyaan di sini ya, apakah hari pembalasan ini untuk menghadapi orang berdosa atau dosa? Oke. Jadi menghadapi dosa atau orang berdosa didiskusikan ya. Kemudian kita lihat dalam 2 Petrus 3 ayat 9 ya. Siapa Irma? Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Oke, jadi artinya Tuhan tidak menghendaki kita binasa, tetapi supaya kita bertobat. Jadi sebetulnya yang Tuhan hadapi pada hari pembalasan bukan orang berdosa, tetapi adalah dosa. Ya, itu merupakan sesuatu hal yang kita harus ingat, bahwa sebab tidak bisa dosa itu hadir di hadirat Tuhan. Nah, sekarang diskusikan bagaimana pembalasan Tuhan itu adalah manifestasi dari kasih Tuhan yang tidak terhingga dan tidak pernah gagal. Tuhan itu akan kasih ya. Kenapa dia harus hukum orang yang berdosa? Ya. Mengapa itu terjadi? Ya. Ini adalah merupakan satu manifestasi dari kasih Tuhan yang tidak terhingga dan tidak pernah gagal. Kenapa? Sebab dosa tidak bisa hadir di hadiratnya. Makanya kita tidak mempunyai doktrin neraka seperti banyak gereja yang lain ya. Jadi orang yang curi ayam bisa saja dihukum sampai jutaan tahun. Itu tidak menunjukkan keadilan Tuhan. Tetapi kita tahu apa yang terjadi, bahwa neraka itu adalah sesuatu hal yang dalam waktu sebentar saja akan musnah. Ya, sebab ya tujuan Tuhan bukan untuk menghukum orang, tetapi untuk menghindarkan artinya akan dosa. Oke. Namun Tuhan memberikan amaran. Ya. Amaran yang telah diberikan agar kita dapat bertobat dan berpaling kepada Tuhan. Baik, kita coba lihat Yesaya 55 ayat 5-7. Joy? Yesaya 55 ayat 5-7. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ini satu hal yang luar biasa daripada Tuhan kita, ya. Tuhan selalu menghendaki supaya kita kembali, ya, datang kepadanya, maka Ia akan selalu siap untuk memberikan pengampunan. Luar biasa. Tidak jadi masalah berapa banyak dosa kita, Tuhan akan siap untuk ampuni. Baik, kita coba lihat kepada kesimpulan, ya. Buku Yesaya 59:61 menyingkap seluruh rencana keselamatan. Ya, jadi Tuhan punya kerinduan yang agung agar manusia hidup dengan damai, sukacita dan bahagia. Tetapi dosa telah memisahkan manusia dari Tuhan dan rencana Tuhan yang agung. Ya, jadi tetapi melalui Yesus
hubungan itu dapat dipulihkan kembali. Ya, pemulihan mutlak akan diperoleh manusia setelah kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya. Namun jangan lupa umat Tuhan mempunyai peranan penting agar kerinduan segala bangsa, kerinduan segala zaman dapat segera terrealisasi. Ya. Dan untuk itu umat Tuhan dapat membawa segala bangsa untuk mulai menikmati berkat sukacita, damai sejahtera dan kebahagiaan. Kapan? Sekarang ini. Ya. Untuk saya merasa berbahagia sekali ya oleh sebab punya Yesus Kristus, boleh berbagi firman Tuhan. Begitu juga saudara-saudara boleh merasakan kebahagiaan di dalam Tuhan ya sementara menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Anda bisa punya tubuh yang sehat ya oleh sebab ikuti hukum kesehatan ya. Anda boleh punya pengharapan dalam segala tantangan hidup yang datang. Kemudian dikatakan menjadi terang sampai Yesus sumber terang itu datang kembali dan di sana Tuhan dapat dipulihkan kembali secara total. Oke. Baik, ada kutipan dalam Alfa Omega dalam pelajaran kita. Ya. Ini mungkin oke. Siapa yang bacakan? Irma? Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 244. Yesus berdiri di hadapan orang banyak itu sebagai seorang penafsir nubuatan yang hidup mengenai dirinya sendiri. Dengan menjelaskan perkataan-perkataan yang telah dibacakannya, ia berbicara mengenai Mesias sebagai seorang yang melepaskan orang yang tertindas, membebaskan orang yang tertawan, menghiburkan orang yang susah hatinya, memulihkan orang yang buta, dan menyatakan kepada dunia terang kebenarannya. Oke, kemudian lanjutkan. Caranya yang berkesan dan perkataannya yang ajaib itu telah menjamah hati yang mendengar oleh suatu kuasa yang mereka belum pernah rasai dulu. Arus pengaruh ilahi merombak segala rintangan. Sebagaimana Musa, mereka melihat yang tidak dapat dilihat. Pada saat hati mereka digerakkan oleh Roh Kudus, mereka menyahut dengan mengatakan amin dan puji Tuhan. Ya, ini adalah di refer kepada masa waktu Yesus berbicara ya di sinagog di Nazaret. Tetapi ini adalah satu hal yang bisa juga menjamah kepada hati kita masing-masing. Ya, Tuhan ya bisa berbicara kepada hati kita supaya kita boleh digerakkan oleh Roh Kudus dan kita boleh memberikan sambutan yang sangat positif kepada ya undangan daripada Yesus Kristus. Baik. Nah, sekarang kita coba lihat aplikasi ya. Apakah Anda pernah mengalami perasaan terpisah dari Tuhan? Ya. Dan bagaimana mendapatnya bisa kembali lagi kepada Tuhan? Ini satu perkara yang perlu ditanyakan secara pribadi ya. Dan ingat kadang-kadang untuk kembali itu sering lebih lama ya. Ingat pengalaman daripada Yusuf dan Maria yang kehilangan Yesus untuk satu hari perlu sampai 3 hari mencari kembali Yesus ya. Jadi sering diperlukan waktu yang lebih lama. Namun ya kita percaya ada pengharapan di dalam Tuhan. Ya. Apakah peranan Anda dalam kerinduan segala zaman? Ya, jadi kita masing-masing sudah terima Yesus, ya kita punya peranan supaya kita jadi terang di mana kita berada. Ya, kemudian bagaimana bagikan pengalaman saat Tuhan memberikan kesempatan bagimu untuk berbagi terang kepada orang lain. Ya, semua kita ya mempunyai kesempatan. Salah satu berkat untuk saya ya dalam masa COVID ini adalah bisa mengajar orang ya di mana saja orang berada ya. Jadi dan sangat hal yang menarik sekali Tuhan membuka jalan ya, kemudian ingin belajar ya dan sebagainya. Jadi hal yang luar biasa ya. Ada seorang yang kesulitan, dia bilang sudah berapa hari dia hanya makan bubur saja ya. Tidak ada lagi penghasilan. Kemudian kami coba tolong ya, kirimkan satu dana, kemudian dia perlu modal, berikan juga modal. Kemudian apa yang terjadi ya? Dia pengen belajar sekarang ya, dan sekarang satu keluarga, suami, istri dan anak belajar ya setiap hari Selasa pagi di Indonesia atau Senin malam di sini ya. Jadi apa namanya, kegiatan-kegiatan yang kita buat itu bisa menyebabkan orang rindu untuk belajar ya.
Itu pengalaman pribadi saya, dan Anda pun mempunyai pengalaman pribadi. Kemudian, bagaimana Anda menanggapi seorang teman yang berkata, saya rindu untuk memberikan amaran kepada orang lain, tetapi saya takut untuk ditolak atau diejek orang. Saudara-saudara sekalian, kalau kita mulai berani melangkah satu kali saja, maka langkah berikut akan menyusul dan sebagainya. Jadi memang untuk pertama mulai itu sering takut, ya. Tetapi jangan khawatir, ya, Tuhan bisa memberikan keberanian. Ya, kalau ditolak itu biasa, paling jelek ya ditolak. Paling jelek ditolak atau diejek, tetapi tidak lebih daripada itu kan umumnya, ya saudara-saudara. Baik, apakah yang gereja harus buat untuk bangun dan menjadi terang? Gereja kita masing-masing, ya. Apa kita punya pelayanan masyarakat cukup baik? Sebab pelayanan masyarakat bisa memberikan penarikan orang datang pada Tuhan. Bukan hanya KKR, ya, KKR kadang-kadang, ya KKR pendeta, saya ingin sampaikan, ya. Kadang-kadang sesudah artinya KKR penuaian mudah sekali untuk menghasilkan jiwa, ya. Kemudian sesudah baptisan orang tidak lagi ke gereja. Banyak itu terjadi, ya. Tetapi kalau KKR ataupun kegiatan itu dibuat oleh anggota bekerja, ya, pelayanan perorangan dan sebagainya, maka sudah ada fellowship yang baik dan sebagainya, kenalan yang baik. Maka sesudah baptisan pun mereka sudah punya teman dan sebagainya, jadi ada ikatan hubungan satu sama lain, ya, hubungan batin, ya, saling menguatkan dan sebagainya. Mereka bisa bertahan dalam gereja. Itulah sebabnya penting sekali untuk kita buat kegiatan-kegiatan yang berkesinambungan, ya. Kegiatan gereja bisa menjadi terang untuk banyak kegiatan supaya orang tahu. Misalnya, kalau mau berhenti merokok kemana? Ke gereja Advent, sebab ada caranya untuk berhenti merokok. Kalau bagaimana untuk supaya menghadapi anak-anak yang melakukan kenakalan, ya, kenakalan anak remaja, atau menghadapi narkotika. Sebetulnya gereja kita harus cukup kuat mempunyai pusat-pusat counseling, ya. Kita harus mempunyai apa yang disebut center of influence, ya, yaitu pusat pengaruh yang bisa memberikan penarikan, ya, untuk orang datang dan bisa belajar firman Tuhan. Jadi gereja kita harus menjadi terang di dalam soal rumah tangga, soal kesehatan, di dalam soal kerohanian, ataupun di dalam berbagai macam kegiatan yang lain. Klub-klub sehat, iya, misalnya harus dibangun. Saya sedang ada klub sehat di mana di Malang, ya, klub sehat, ya. Jadi membuat kegiatan-kegiatan yang menunjukkan gereja kita menjadi terang kepada orang lain. Baik, saya rasa itu sekarang kita masuk kepada question and answer, ya. Ada pertanyaan yang masuk? Terima kasih Pendeta Kuntara untuk pembahasan pada malam hari ini. Pertanyaan sudah banyak di chat maupun yang raise hand. Baik, saya akan iya. Oke, saya akan bacakan pertanyaan yang ada di chat, dan bagi Bapak Ibu yang masih mau bertanya, boleh tuliskan pertanyaannya melalui chat, dan bagi yang mau bertanya langsung boleh raise hand. Di sini sudah ada 3 orang yang raise hand. Saya kasih kesempatan dulu Bapak Dirjon Sitohang. Pak Dirjon Sitohang. Iya. Ya, silakan Pak Dirjon di-unmute. Baik, terima kasih. Selamat malam, selamat sahabat buat kita semua. Selamat sahabat. Selamat sahabat Pak Kuntaraf. Pertanyaan saya, Pak Kuntaraf, masih berkisar di Yesaya pasal yang ke-59, ayat yang pertama dan ayat kedua itu. Dan memang saya sangat gemar menggunakan ayat ini. Tetapi dalam hati saya sebenarnya masih ada keraguan. Kalau sampai ada orang bertanya kepada saya mengenai ayat ini, akan ada yang tidak bisa saya jawab. Jadi, apakah memang ayat ini benar-benar seperti itu yang didapatkan oleh Nabi Yesaya, bahwa bukan tangan Tuhan yang kurang panjang,
atau telinganya yang kurang mendengar. Tetapi karena dosa-dosa kita, sementara kita sudah membaca tadi di ayat yang lain di buku Roma pasal yang ke-5 bahwa Yesus mati kepada kita pada saat kita masih berdosa. Jadi sesungguhnya kealahan dan dosa ini bukan sesuatu yang harus dijauhkan, tetapi bisa mingle ini Allah dengan dosa ini dalam satu sisi. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, sebagaimana sebenarnya kejinya dosa ini di dalam pemandangan Tuhan, sehingga Allah kita yang maha itu, maha segala macam, maha dan maha. Tetapi oleh karena dosa kita, seolah-olah Allah yang maha ini bisa menjadi maha. Tidak maha mendengar, tidak maha bisa menjangkau, dan lain sebagainya. Apakah kira-kira, ini saya hanya menduga-duga, apakah kira-kira Nabi Yesaya tidak mendiskreditkan Allah dalam hal ini? Karena saya pikir kekalahan di dalam Yesaya pasal 59 ini bukan pada pihak Allah, tetapi pada pihak manusia. Jadi seharusnya bukan karena tangan Tuhan yang kurang panjang atau pendengarannya yang kurang nyaring untuk mendengarkan permohonanmu, tetapi karena kamulah yang tidak mampu menerima rahmat Tuhan oleh karena dosa-dosamu. Karena di dalam pelajaran kita, pelajaran hari Minggu itu, bahwa dikatakan bukan karena Allah yang menjauh dari kita, tetapi sebenarnya kitalah yang menjauh dari Allah. Kira-kira begitu, Pak Kuntara. Mohon penjelasan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dirjon. Apakah Baik. jelas pertanyaan pendeta ya? Sudah sangat jelas sekali bahwa manusia berdosa. Oke, artinya Tuhan itu bersama dengan manusia, dan manusia pun senang di dalam persekutuan dengan Tuhan, sementara mereka itu dekat dengan Tuhan. Sudah berdosa, apa yang terjadi? Ya, Tuhan kan masih tetap mencari mereka, tetapi mereka yang harus menyembunyikan diri. Kenapa menyembunyikan diri? Ya. Oleh sebab mereka malu, mereka takut. Ya, mereka takut dihukum, mereka takut ketahuan, kemudian mereka merasa punya perasaan bersalah. Ya, mereka harus menyembunyikan diri, tetapi Tuhan tetap mencari manusia. Ya. Jadi itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya. Sebetulnya Tuhan mencari kita. Tuhan mencari kita supaya kita datang kepadanya. Apakah melalui pendeta, melalui orang tua, melalui buku-buku, melalui siaran radio, melalui televisi, Tuhan mencari kita. Ya. Dan kalau kita terbuka kepada kasih Tuhan yang ajaib itu, kepada kasih Tuhan yang luar biasa, maka kita dapat kembali merasakan sukacita daripada kehadirannya. Jadi sangat sederhana sekali kalau misalnya kita mau bertobat, kita mau mengaku dosa kita, maka Tuhan itu setia dan adil mengampuni kita daripada segala dosa. Dan kalau kita sudah merasakan diampuni, apa namanya? Berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Ya. Kenapa berbahagia? Sebab merasakan kehadiran Tuhan. Tetapi sementara kita tidak merasakan pengampunan daripada Tuhan, ya muka kita murung, ya susah. Kenapa? Oleh sebab dosa. Ya. Oleh sebab dosa. Tetapi Tuhan tetap apa? Menyayangi kita. Ya. Tuhan menyayangi kita dan merindukan untuk supaya kita datang kepadanya. Yang menyebabkan kita tidak berbahagia, ya, adalah oleh sebab kita masih belum datang kepadanya. Ya. Jadi dalam keadaan yang berdosa. Jadi Tuhanlah sumber kebahagiaan. Kenapa kita tidak punya damai sejahtera? Oleh sebab kita tidak datang kepada Tuhan. Ya. Jadi manusia penyebab daripada permasalahan itu sendiri. Kalau Tuhan sih selalu rindu untuk menjangkau. Ya. Tetapi Tuhan tidak bisa memaksakan kemauannya bertentangan dengan kehendak hati kita masing-masing. Kalau kita tidak berkehendak,
ya untuk datang kepada Tuhan, maka Tuhan tidak bisa paksakan. Nah, mudah-mudahan saya telah menjawab pertanyaan daripada saudara Sitohang. Iya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Bapak Sitohang. Kita lanjut kepada pertanyaan yang lain yang ada di chat. Kita bacakan dulu pertanyaan yang ada di chat, yaitu dari Bapak Edwin Thomas. Pak Edwin Thomas, saya ada baca buku Nasihat bagi Penginjil bahwa mengkritik, menghakimi, menuduh, mempersalahkan satu dengan yang lain, memelihara sifat mementingkan diri sendiri dan permusuhan. Karena dosa-dosa ini Allah mengusir kita dari hadirat-Nya dan belum bisa menerima hujan akhir. Mohon penjelasannya Pendeta Kuntara. Saya coba lihat maksudnya nasihat bagi penginjil bahwa mengkritik yang memelihara mementingkan diri dan permusuhan karena dosa-dosa Allah mengusir kita dari hadirat-Nya. Tidak bisa, belum bisa menerima hujan akhir. Iya, jadi kalau kita mengkritik orang, ya merasa diri benar, ya mempersalahkan, artinya hanya menuduh begitu, ya menghakimi, ya itu adalah satu sifat yang tidak baik, ya. Dan kita belum siap untuk menerima hujan akhir, itu adalah satu perkara yang benar. Jadi itu artinya apa? Apa yang dibutuhkan untuk mendapatkan hujan akhir? Ada beberapa poin yang sangat penting. Ya, kita perlu berdoa, ya sama seperti apa yang ditulis di dalam buku Kisah Rasul 1, ya. Bagaimana mereka bertekun dan doa, misalnya pasal 1 ayat 14, ya. Kemudian mereka itu penuh dengan kasih satu sama lain, berdoa dan sehati. Apa artinya? Sehati itu ya, mempunyai kasih sayang satu sama lain dan mempunyai persatuan satu sama lain. Kita harus tahu apa yang terjadi dengan murid-murid sebelum itu. Mereka persis menyalahkan satu sama lain, mengkritik satu sama lain, ya. Kemudian merasa diri lebih baik daripada yang lain. Ya, makanya si Yakobus dengan Yohanes katakan, biarlah kami duduk di sebelah kiri atau kanan daripada Yesus. Ya. Jadi mereka merasa lebih layak dari yang lain, lebih benar daripada yang lain. Mereka belum siap untuk hujan awal waktu itu. Ya. Begitu juga dengan sifat di akhir zaman itu, ya apa yang dibutuhkan adalah sifat yang mengasihi, ya satu sama lain, dan sifat kasih itulah yang menyiapkan diri seseorang untuk siap menghadapi hujan akhir, menerima hujan akhir. Ya. Jadi betul itu, Saudara Thomas. Iya. Baik, kita lanjutkan kepada pertanyaan berikutnya dari Evi Peo. Pertanyaan. Aduh, mohon di mute ya. Oke. Pertanyaan, manusia bangkit akankah sesuai dengan usianya pada waktu meninggal? Ya, waktu Yesus bangkit bagaimana? Ya, kan sama seperti waktu itu. Ya, waktu Yesus mati begitu juga dia bangkit. Ya, kemudian dia naik ke surga. Ya, namun ada perbedaannya untuk kita. Ya. Oleh sebab kita bangkit, kemudian kita akan diubahkan dengan tubuh yang tidak akan mati. Ya. Jadi saya rasa sebab orang mati itu tidur, ya maka dia akan bersama dengan usianya, ya pada saat dia meninggal. Ya. Jadi kalau gitu kalau misalnya saya mati, ya umur misalnya tahun depan, ya kira-kira demikianlah, tetapi dalam tubuh yang tidak akan pernah mati. Ya. Hanya itu yang saya bisa jelaskan, ya. Kita tidak bisa membuat suatu spekulasi untuk sesuatu perkara yang tidak jelas terdengar. Baik, terima kasih Pendeta. Pertanyaan selanjutnya adalah datang dari Teddy Suryatmaja. Pertanyaan Pak Pendeta, Tuhan lebih banyak bicara kebencian akan dosa adalah berhala. Jarang dia menyinggung dosa-dosa lainnya. Bagaimana tanggapan Pendeta? Iya, oleh sebab
penyembahan berhala itu adalah merupakan suatu akar dari banyak dosa-dosa yang lain. Ya. Jadi siapa yang kita sembah? Ya. Kalau sembah kepada Tuhan, kita akan mempunyai kehidupan yang bertuhan. Ya. Kalau kita menyembah kepada berhala, maka kita akan mempunyai kehidupan yang terpisah daripada Tuhan, yaitu segala macam dosa-dosa yang lain. Kita akan bertindak seperti apa yang kita lakukan, ya, yang kita sembah. Supaya harus diketahui bahwa penyembahan untuk berhala-berhala dalam masa orang Israel dulu, ya, itu adalah penyembahan kepada Baal, misalnya, itu adalah dewa yang penuh dengan percabulan. Dia mengadakan hubungan dengan Ashtoreth, dia punya ibunya sendiri, ya. Jadi itu masuk di dalam pikiran Kanani, yang disembah itu adalah dewa yang cabul. Jadi kalau misalnya dewa yang cabul itu yang sembah, maka hidup mereka itu adalah dalam percabulan. Makanya selalu ditemplak ya mengenai masalah siapa yang kita sembah. Ya. Kalau kita menyembah kepada materi ya ataupun maka kehidupan kita akan bersifat kepada materi, dan kita akan mengutamakan materi lebih daripada Tuhan. Dan masalah itu bisa mengganggu kepada masalah yang lain, masalah rumah tangga dan sebagainya bisa terhalang oleh masalah yang kita sembah. Jadi kembali ya, penyembahan kepada Tuhan ya itu adalah merupakan suatu hukum yang maha penting ya. Jadi berhala ya kebalikannya, makanya begitu diberikan 10 hukum ya, sembahlah siapa Tuhan, kemudian jangan buat patung dan menyembahnya ya, sebab itu menyebabkan akar, dan itu bisa menjadi akar untuk berbagai macam dosa-dosa yang lain. Baik, terima kasih Pendeta. Saya akan panggilkan yang raise hand Bapak Pulo Lasman Simanjuntak. Pak Lasman, Iya. ini selalu hadir dengan pertanyaan-pertanyaan luar biasa nih, Pak. Sebelumnya saya minta maaf nih ya, Pak Ibu Peggy dan Pak Pendeta. Video saya error ini ya, saya pakai suara dulu ya. Video saya terbuka, kenapa nih ya? Nggak bisa ya, pakai suara aja ya. Langsung pertanyaan ya. Oke, silakan. Mohon izin, maaf ya. Baik, Pak Pendeta, ini saya mau kaitkan pelajaran kerinduan bangsa-bangsa dengan misi penginjilan kita. Tadi Pak Pendeta mengatakan kerinduan bangsa-bangsa adalah kepada Yesus Kristus. Yesus adalah terang. Yohanes 8 ayat 6-12, firman Allah adalah terang, Mazmur 119 ayat 105, dan umat Tuhan adalah terang, Matius 5 ayat 14-16. Tapi kenapa Pak Pendeta sekarang ini banyak orang-orang ini masih senang mencari kebenaran di tempat lain, Pendeta. Mencari kebenaran di tempat lain, masih mengkeraskan hatinya. Padahal gereja kita adalah gereja yang sudah benar, yaitu memberikan terang Kristus dalam pelayanan dan keselamatan. Misalnya begini Pendeta, ini pengalaman kami di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, membuka care group KPA bertahun-tahun, tapi tidak satupun orang yang mau dibaptis gitu ya. Kira-kira apa yang salah di sini? Padahal kami sudah berikan terang, sudah memberikan terang Kristus, firman Allah yang benar, ya, termasuk prinsip-prinsip hari Sabat. Tapi mereka keras dan mereka mencari kebenaran-kebenaran lain. Terima kasih Pak Pendeta. Itu mungkin pertanyaannya ditanyakan kepada mereka ya, kenapa ya? Ya, Pak Pendeta, apakah ada salah kita sebagai terang orang yang membawakan firman ini ada satu kesalahan mungkin ya? Misalnya saya bukan menghakimi, mungkin masih ada dosa-dosa atau ada satu salah yang ketika memberikan terang ini, bukan terang tapi terang yang bagaimana gitu Pendeta. Terima kasih. Iya, jadi mungkin Pendeta akan menjawab mungkin kurang memuaskan ya, karena nggak bisa mewakili keadaan di sana ya, tapi saya persilakan Pendeta untuk bisa membantu menjawab. Oke. Mungkin saja yang kita berikan itu adalah terang yang remang-remang. Ya. Kenapa terang yang remang-remang? Ya, oleh sebab mereka tidak melihat banyak daripada kehidupan kita masing-masing. Ya. Jadi saya pernah kutip Franz Assisi yang katakan, ya, preach the gospel, if necessary use words. Ya, kabarkan akan Injil, ya, tetapi kalau perlu gunakanlah kata-kata. Ya. Kita sering gunakan kata-kata, tetapi tidak menghidupkan akan ajaran itu sendiri. Ya. Kadang-kadang gereja kita artinya tunjuk banyak pengadilan, ya, soal pelanggaran yang terjadi, ya,
Kadang-kadang gereja kita dikenal gereja yang tidak rukun dan damai. Agak sukar untuk orang datang kepada gereja, ya. Kalau kita ada banyak pertengkaran. Saya punya teman, saya tidak tahu kalau ikut di obsesi hati sekarang, bukan obsesi, ini adalah PGSSI. Nah, salah satu yang dikatakan bahwa dia bawa tamu ke satu gereja, ya. Di gereja itu ada pertengkaran, ya. Dia pergi ke gereja yang lain, persis juga ada pertengkaran. Jadi akhirnya orang itu tidak mau lagi ke gereja. Ya, ini tamu ini. Ya. Kenapa? Justru ya, pada saat dia bawa tamu terjadi pertengkaran. Ya, soal pemilihan dan sebagainya. Jadi yang pertama, apakah kita punya terang itu ya betul-betul merefleksikan akan terang yang baik, atau terang kita hanya remang-remang sehingga tidak jelas ya apa yang kita lalui. Yang kedua, ya, kita hidup di dalam zaman informasi, ya. Dan dalam zaman informasi, maka orang-orang bisa dapatkan sumber informasi dari berbagai macam sumber. Oke. Dan berbagai sumber itu mungkin daripada televisi, atau dari internet, ataupun juga dari kegiatan-kegiatan yang lain, ya, dari Zoom. Nah, begitu banyak sekali sumber informasi dan semua berusaha semenarik mungkin. Kadang-kadang kalau televisi sudah menarik, maka orang tidak tertarik kepada kebenaran. Ya. Jadi oleh sebab pengaruh sekularisme ataupun pengaruh keduniawian, ya, itu bisa menjadi. Dan faktor yang berikut adalah orang di akhir zaman, ya, kadang-kadang pengaruh kepada kebenaran itu lebih menurun. Oke. Kenapa? Oleh sebab berusaha berlomba-lomba dengan mencari harta ataupun kebutuhan hidup dan sebagainya, maka itu yang menyebabkan orang tidak begitu tertarik. Yang berikut ialah, ya, kita perlu akan kehadiran daripada Tuhan yang boleh memberikan kuasa kepada kita untuk menarik, ya, jiwa. Kalau kita betul-betul mempunyai kerinduan dalam menarik jiwa, Tuhan itu akan kirim jiwa. Ini satu perkara yang sangat penting untuk kita sadari, ya. Jadi bagaimana supaya Roh Tuhan itu dapat bekerja? Ya, faktor yang sangat penting adalah supaya kita tetap dipenuhi dengan Roh Tuhan, dan kehadiran Tuhan itu bisa datang jikalau kita dapat lebih banyak berdoa, mempunyai tabiat Yesus, ya, dan kita mengabarkan perkabaran Yesus, ya. Jadi pengaruh daripada doa itu begitu penting sekali, ya. Banyaklah berdoa untuk jiwa-jiwa, dan juga menunjukkan kasih sayang satu sama lain, dan sering pelayanan masyarakat kita harus buat, ya. Sering pelayanan masyarakat adalah satu pembuka jalan untuk penarikan kepada jiwa-jiwa. Sedangkan Yesus pun menyembuhkan orang, kasih makan kepada orang banyak. Kemudian, ya, baru Yesus katakan, ya, datanglah kepada Aku. Ya. Makanya ada metode yang dikatakan di dalam buku Ministry of Healing, Jesus mingled with the people. Ya, dia bergaul dengan orang lain. Ya, kemudian apa yang dia lihat? Dia lihat akan kebutuhan mereka. Dia tunjukkan simpatik untuk kebutuhan mereka, kemudian dia melayani kebutuhan mereka, ya. Kemudian, ya, memberikan dikatakan confidence, ya, kepercayaan kepada orang lain, datang kepada Yesus, dan Yesus katakan follow me. Jadi ada proses, ya. Jadi bukan hanya langsung kepada KPA, tetapi kita harus tunjukkan kita adalah orang yang menaruh perhatian, ya, kepada kebutuhan mereka, ya. Mudah-mudahan menolong itu Pendeta, Saudara Lasman Simanjuntak. Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih. Ya. Selanjutnya Pendeta dari chat ada dari Gerson Solang. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Bagaimana kita harus dalam kurung bisa sempurna karena kita lahir secara alami manusiawi, pengaruh kedagingan kita cenderung berbuat dosa karena lahir dari manusia berdosa. Berbeda dengan Yesus secara lahiriah,
Yesus tidak ada kecenderungan berbuat dosa karena ia lahir dari roh, bukan seperti kita. Pertanyaannya apa ya? Ya. Jadi pertanyaannya kan ini bagaimana kita Bagaimana? harus bisa sempurna. Ya. Oke. Kepada saudara Gerson Solang, ya, kalau kesempurnaan itu adalah sesuai dengan bidang masing-masing. Kesempurnaan Tuhan, ya, adalah berbeda dengan kesempurnaan kita. Kita harus menjadi sempurna, ya, seperti Tuhan sempurna, sesuai dengan bidang kita masing-masing. Ya. Jadi sesuai dengan perang yang kita miliki. Saya ambil contoh. Kalau anak-anak dulu waktu saya SD itu ambil berhitung, ya. Jadi sekarang kita sebut matematika. Kalau kelas 6 mendapatkan ujian negara 10, ya, untuk matematika, itu kan sempurna. Tetapi bukan berarti dia tahu aljabar. Ya. Sesudah SMP dia belajar aljabar dapat 10, nah itu artinya dia sempurna dalam bidangnya, yaitu tahu akan aljabar. Tetapi bukan berarti bahwa dia tahu geometri, ya, atau bukan berarti dia tahu kalkulus. Oke. Jadi mungkin itulah yang dipelajari di dalam SMA. Jadi waktu dia dapat matematika pada usia 12 tahun, oh dia sudah sempurna matematikanya. Tetapi dalam bidang dia untuk SD. Begitulah dengan tingkat kita masing-masing. Ukuran, ya, yang diberikan artinya ukuran kepada Yesus berbeda dengan ukuran kita. Ya. Tetapi yang jelas, ya, dalam 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, Tuhan tidak membiarkan suatu pencobaan yang lebih besar daripada kekuatan kita. Ya, lebih maju kita, maka kita punya pencobaan itu lebih besar lagi. Ya. Jadi lebih berpengetahuan kita, maka lebih meningkat lagi. Ya. Dan harapkan kita bertumbuh juga dengan lebih baik. Ya. Jadi itu yang saya bisa jelaskan kepada saudara Gerson Solang. Baik. Terima kasih. Selanjutnya untuk yang raise hand, saya akan undang Bapak Lodi Surentu. Pak Lodi, boleh di-unmute? Ya, silakan. Apa bisa di videonya bisa dibuka? Videonya bisa buka, Pak. Buka sendiri. Tidak bisa. Di sini host. Oh, nggak ada ya. The host disable it. Oh ya, oke. Berarti tidak bisa memang. Enggak, saya enggak. Oke. Kalau video itu harus buka sendiri, kita enggak tutup. Jadi, you cannot see video because the host disable it. Nah lo. Oke. Iya, saya tadi begitu juga tuh. Tulisannya sama, nggak bisa buka video. Kenapa ya? Coba. Iya. Oke, ini saya udah ask to start video. Oke, nah itu kan. Oke, terima kasih. Sudah bisa ya? Iya. Oke, silakan. Ya, sudah kelihatan mukanya yang ganteng. Ya, terima kasih. Selamat sahabat pendeta. Ibu Ketua, selamat sahabat. Selamat sahabat. Baik. Pelajaran masih ada hubungan sahabat lalu dan sahabat ini. Saya cuma mau ambil dari apa yang Tuhan katakan, seruan dari orang-orang Israel yang berpuasa. Mengapa kami berpuasa? Namun engkau tidak memperhatikannya juga. Mengapa kami merendahkan diri, engkau tidak merendahkan juga. Dan kemudian di Yesaya 59 ayat 1, mengapa kita berseru tapi Tuhan tidak menyelamatkan kita? Kalau kita dapati ternyata karena perbuatan-perbuatan kita yang jahat. Karena kita masih nindas orang lain. Namun yang saya mau katakan bahwa sudah begitu jelas pelajaran. Di pendahuluan juga sudah pelajaran sekolah sahabat ini. Kemudian juga di renungan setiap hari. Luar biasa yang ini sangat menemplat
kehidupan, keegoisan kita sebagai umat Tuhan. Saya singkat saja, saya mau bertanya, kira-kira Pak Pendeta bisa kasih saran? Saya memang kalau seandainya seringkali dari waktu ke waktu pertanyaan saya hampir bisa dikata kurang lebih. Tapi yang saya mau tanyakan lagi, bagaimana kita bisa menyampaikan kepada saudara-saudara kita seiman, mereka yang menganggap diri selalu benar dan orang lain salah. Bahwa apa yang mereka buat, kendati sudah nyata-nyata itu salah, tetapi selalu diri benar. Termasuk dalam pemberian apapun. Semua harus kira-kira seperti apa kira-kira? Apa yang harus kita buat dengan saudara-saudara kita seperti itu? Yang selalu mengaku diri benar. Padahal pelajaran harus pagi ke renungan pagi dan pelajaran malam hari ini sangat menempa kita. Kalau kita yang selalu mengakukan diri, sesungguhnya kita tidak membutuhkan kasih karunia. Karena kita bisa hanya karena kasih karunia. Terima kasih, Pendeta. Oke, terima kasih Pak Lodi. Baik, masing-masing kita harus menyadari bahwa pertobatan adalah hasil bekerjanya Roh Suci dalam diri seseorang. Kalau seorang mengeraskan hati, maka Roh Suci, seorang bisa tidak peka kepada suara Roh Kudus. Ya. Jadi bagaimana supaya Roh Kudus bekerja adalah kita harus lebih banyak mendoakan. Kadang-kadang kritik kita ataupun coba memperbaiki juga kita tidak akan ada hasilnya. Ya. Jadi berdoa, biarlah Roh Kudus yang berbicara, ya. Kemudian pada waktu-waktu tertentu, ya, boleh menyampaikan tentang kerinduan kita, ya. Jadi dengan harapan bahwa melalui doa dan kerinduan dan kita dengan kasih, ya, maka akan ada suatu perubahan-perubahan yang terjadi. Tapi satu faktor yang sangat penting ialah, ya, kita harus menyadari juga akan keadaan diri kita sendiri. Kita tidak bisa merubah orang lain, ya, tetapi mungkin ya dengan kuasa Tuhan kita bisa merubah diri kita sendiri. Ya. Mungkin juga ada penilaian kita yang salah, yang kadang-kadang kita sendiri yang merasa benar, tetapi kita merasa orang lain yang merasa diri mereka benar. Jadi dengan doa dan penurutan kita dapat lebih melihat akan keadaan diri kita, ya, dan menyadari bahwa rupa-rupanya, ya, mata kita, rohani kita dapat terbuka, dan itu hanya dengan doa dan berpuasa. Kalau banyak orang berpikir berpuasa itu adalah untuk supaya doa kita dikabulkan. Sebetulnya dengan berpuasa, kalau kita lihat tulisan-tulisan Roh Nubuat adalah supaya dapat lebih mengerti akan kebenaran dan dapat lebih mengerti akan keadaan diri kita, ya, dan mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya. Jadi itu adalah satu poin yang sangat penting. Ya. Jadi melalui poinnya adalah doa. Iya, bagus. Baik, terima kasih Pendeta, dan kiranya ini bisa menjawab ya Pak Lodi. Pendeta Kuntaraf, ini waktunya sudah habis tapi masih ada beberapa pertanyaan. Saya akan tetap bacakan, tolong dijawab dengan singkat ya Pendeta ya. Selanjutnya ini dari Boru Simatupang. Selamat sahabat Pendeta, pertanyaan saya adalah apakah perayaan tahun Yobel ini masih berlaku di Israel sampai sekarang? Bisa dijawab. Saya ragukan itu masih berlaku. Ya. Okay. Sebab sesudah orang Israel itu tercerai-berai dan sebagainya, dan justru banyak orang yang tidak mengetahui lagi dia punya identitas. Ya. Kemudian sekarang ini yang ada adalah orang-orang Yahudi. Ya. Kemudian mereka hidup dalam dunia yang penuh dengan sekularisme, ya, dan tidak lagi sesuai seperti kapan orang itu berhutang dan sebagainya. Ya. Jadi saya tidak tahu jelas, tetapi saya ragukan bahwa ini masih berlaku sekarang ini.
Baik, selanjutnya saya akan panggilkan yang resen Bapak Herman Leksi. Silakan di-unmute. Bapak Herman. Saya tahu nanti. Sebentar. Nobel. Iya, baik, mohon di-mute ya. Bapak Herman Leksi, apakah bisa buka? Oke, ini sudah bisa buka video. Pak Herman Leksi, apakah dengar? Pak Herman Leksi, apakah mendengar? Oh, Pak Herman Leksi tidak ada. Ada? Ya. Silakan. Sudah terbuka, Herman. Ya. Silakan pertanyaan. Oke, terima kasih. Jadi, boleh kami saksikan pertama, yaitu berterima kasih diberikan kesempatan oleh BI. Ya. Jadi pertama kami mau sampaikan bahwa Dr. Kuntaro sudah membantu kami di SLA, dan itu jadi kesan yang sangat berkesan pada kami di tahun 2019 bulan Februari. Nah, saya punya pertanyaan tadi, pertanyaan begini, apakah mungkin karena kita punya gereja ini berasal dari Amerika yang sangat demokratis, sehingga dalam diskusi sekolah sahabat terjadi dialog, sehingga akhirnya kadang-kala itu menjadi kultur kita, lebih banyak menggunakan mulut daripada telinga yang ada dua. Ya, demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan Pendeta. Oke. Sebetulnya sistem sekolah sahabat itu adalah satu perkara yang sangat umum, ya, bukan hanya di gereja Advent. Ya. Dulu saya dari gereja Metodis, ya, juga ada kumpulan-kumpulan, ya, sering diskusikan tentang Alkitab, ya, pelajaran-pelajaran dalam kelompok kecil. Ya. Kemudian kita dapatkan juga, ya, di dalam banyak gereja di mana ada sekolah minggu, ya. Kadang-kadang juga ada suatu diskusi Alkitab, ya, dan sebagainya. Jadi bukan hanya oleh sahabat datang dari Amerika saja, ya, tetapi kita lihat bahwa prinsip Alkitab juga mengenai masalah kumpulan di mana para murid-murid juga dalam kelompok kecil mereka diskusi, dan kadang-kadang mereka sudah mulai bertengkar, kemudian merasa bahwa mereka itu sudah lebih benar daripada yang lain. Jadi saya percaya bahwa di dalam diskusi itu perlu masing-masing bisa memberikan ide, ya. Tetapi jangan lupa bahwa perbedaan itu mungkin terjadi, ya, dan itu adalah umum, ya, asalkan, ya, tidak pernah berubah dari prinsip yang disebut ortodoksi. Ya. Jadi ortodoksi 28 doktrin itu harus tetap, ya, menjadi satu fundamentus. Kalau dalam memberikan pendapat dan keluar dari ortodoksi menjadi heterodoksi, ya, maka itu sudah menjadi offshoot. Itu menjadi sempalan. Ya. Jadi sambil contoh, oke, kita punya doktrin, ya, tentang Trinitas. Kemudian kalau di dalam diskusi itu sudah tidak percaya lagi kepada Trinitas, ya, maka itu sudah sempalan itu. Tetapi kalau misalnya kita percaya Yesus itu adalah juru selamat kita, ya, tetapi ada orang yang lebih menekankan dia punya justification, ya,
Ada yang menekankan dia punya sanctification, atau kedua-duanya harus berjalan sama-sama. Jadi ada 3 macam pendapat di situ. Justification-nya yang lebih penting, atau sanctification-nya lebih penting, atau harus dua-duanya berjalan bersama-sama. Jadi ada 3 macam pendapat. Itu adalah tetap di dalam kategori ya ortodoksi, yaitu dasar keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Ya. Jadi mungkin itu yang saya bisa jelaskan. Ya. Kemudian ya juga oleh sebab banyak budaya yang kadang-kadang orang lebih banyak bersikap diam, tetapi ada budaya di mana orang bebas memberikan pendapat. Itu bisa memberikan suatu pengaruh. Ya. Jadi mungkin itu yang dimaksudkan oleh Saudara Herman, ya. Sebab kita dari Amerika, jadi lebih banyak orang yang bisa memberikan pendapat. Oke. Tetapi memberikan pendapat adalah suatu perkara yang sehat. Ya. Oke. Semoga bisa menjawab ya Pak. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Iya, Pak Herman Lexi, terima kasih. Terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Palmer Segala. Apakah SDA saat ini sudah berada pada bangsa-bangsa berduyun-duyun datang ke Sion seperti Yesaya 60 ayat 3? Gimana Pendeta? Ya. Kita masih ada 2 orang yang raise hand dan masih ada pertanyaan. Oke. Jadi Palmer Segala, saya punya murid yang baik, pintar dia, students. Pertanyaannya pun bagus. Baik. Ini betul bangsa-bangsa berduyun-duyun masuk dalam gereja Advent, ya. Jadi mungkin gereja Advent adalah gereja yang paling banyak ya bergerak di seluruh dunia, ya. Hampir seluruh anggota PBB ya, negara ada Advent di sana. Ya. Namun ini adalah satu perkara yang lebih daripada sekedar sekarang ini, tetapi juga waktu Yesus datang yang kedua kali, di mana seluruh bangsa berduyun-duyun ya untuk diselamatkan. Tetapi panggilan kepada mereka yang diselamatkan adalah berdasarkan panggilan sekarang. Ya. Jadi panggilan yang kita lihat di dalam Wahyu 18 ayat yang keempat, ya, keluarlah hai umatku, ya. Ya, itu adalah keluar dari segala macam bangsa, dari segala macam latar belakang, ya. Keluarlah, ya, hai segala umatku. Ya. Jadi dari segala bangsa. Ya. Jadi itu adalah betul-betul terjadi. Ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Saudara Paulus Sagalas ini, bangsa-bangsa berduyun-duyun, ya, datang sekarang ini. Ya. Tapi puncaknya ialah pada saat keselamatan yang absolut, ya. Yaitu waktu Yesus datang menjadi Raja kemuliaan, ya, waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Baik, terima kasih Pendeta. Saya akan panggilkan Tulus Nababan. Tulus Nababan, raise hand. Apakah masih bersama-sama? Boleh di-unmute. Baik, terima kasih Bu Peggy. Ya. Pendeta Kuntara. Hanya suaranya hilang-hilang Pak Tulus. Nah, ini sekarang bisa dengar Bu? Nah, silakan. Ya, ini pertanyaannya kayak agak kurang apa ya? Kurang kayak pertanyaan orang awam lah, Pendeta, sangat awam ya. Nah, kalau kita lihat Pendeta ya, saya pernah baca di Kerenduan Segala Zaman bahwa waktu Yesus lahir itu adalah waktu yang paling tepat pada waktu Yesus lahir, karena bangsa-bangsa ada di situ, di Yerusalem, kemudian banyak dari bangsa Yehuda, mereka datang ke Yerusalem, dan itu adalah waktu yang tepat pada waktu Yesus lahir, kedatangan Yesus pertamanya. Nah, kalau kita lihat sekarang ini Pendeta, ini kan kalau 2000 tahun lebih Yesus belum datang. Dan dikatakan dalam Matius 24 ayat 14, Yesus akan datang apabila
Injil dikabarkan kepada seluruh dunia. Nah ini kalau kita lihat dari sejak Yesus sampai nanti Injil itu datang dikabarkan ke seluruh dunia dan Yesus datang, kelihatannya jumlah manusia yang berdosa dan akan binasa itu lebih banyak kelihatannya. Kalau misalnya ini pemikiran awam ya. Kalau misalnya Yesus datang katakanlah 1000 tahun setelah dia lahir di dunia ini. Jadi sepertinya akan lebih banyak manusia yang binasa, berdosa dan binasa kalau misalnya kedatangan Yesus itu sampai menunggu Injil kerajaan akan disampaikan kepada seluruh dunia. Nah, kelihatannya bagaimana pendapat pendeta mengenai itu? Karena akan seperti lebih banyak manusia akan binasa. Itu yang pertama. Yang kedua, ini pendeta hanya minta pendapat juga. Seringkali dikatakan atau pernah kita baca bahwa dikatakan tidak satu dari antara 20 orang Advent yang akan masuk ke surga. Nah, itu kira-kira seperti apa itu ya pendeta? Interpretasinya atau pemahamannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan pendeta boleh dijawab dengan singkat karena masih ada beberapa pertanyaan. Memang kedatangan Yesus itu adalah tepat waktu, ya, sesuai dengan Galatia 4 ayat yang keempat, ya, dan dikatakan tetapi setelah genap waktunya makalah mengutus anaknya. Jadi tepat waktu, ya, waktu itu semua pakai bahasa Greka, ya. Kemudian setelah filsafat mereka juga sedang merindukan sesuatu, kemudian orang banyak sudah capek dengan berbagai macam keagamaan pada waktu itu, ya. Tetapi juga tepat sampai kepada jalan-jalan juga orang bisa jalan bisa mengabarkan kemana-mana tanpa perlu paspor. Kemudian juga tepat waktu dalam segi kegenapan nubuatan itu sendiri. Sebab nubuatan 490 tahun itu kemudian persis sekali Yesus itu datang, ya, pada waktu itu. Nah, pertanyaannya tadi dikatakan bahwa kalau Yesus sudah lebih lama datang maka lebih banyak orang yang berdosa. Itu dalam arti jumlah penduduknya lebih banyak. Namun dengan pengetahuan sekarang ini, ya, bahwa lebih banyak penduduk, namun lebih banyak juga kemungkinan orang untuk mengenal kebenaran. Ya. Betul tidak? Ya. Oleh sebab, coba bayangkan, ya, saya sekarang ambil bagian di sini, kemudian saudara-saudara di Manado, saya lihat dari Denver ada, dari California ada, ya. Jadi seluruh dunia bisa ikut pelajaran. Oke. Nah, kita mengkhotbahkan, artinya waktu Mark Finley pertama mengkhotbahkan pekabaran dari Florida, ya, itu net 96, ya. Yang pertama kali, ya, dan dikabarkan ke 100 negara, ya. Itu luar biasa. Kemudian 98 net 98. Itu dikabarkan dari Andrews University Dwight Nelson, kemudian net, ya, seluruh dunia diterjemahkan dalam 40 bahasa, kemudian 100 negara. Itu hal luar biasa. Tetapi sekarang bukan lagi soal luar biasa. Sekarang ada kata Arab. Saya di sini pun bisa ikuti, ya, siapa saja bisa ikuti. Ya. Jadi pengabaran Injil lebih luas dan orang mempunyai kesempatan untuk lebih mengetahui, dan mereka yang mengetahui diminta bertanggung jawab, ya, untuk terang yang ada. Jadi itu berarti bahwa terang kebenaran dapat diketahui oleh lebih banyak orang. Jadi itu saya punya pandangan tentang bagian yang pertama. Kemudian mengenai masalah hanya 1 dari 20 orang Advent, kita harus lihat kepada latar belakang daripada kutipan itu. Itu pada saat ada satu masa di mana kita giat sekali, kemudian ada masa di dalam keadaan longgar,
ya, di mana orang banyak atlet pergi ke California ya untuk berusaha ya mencari emas. Kemudian pengaruh-pengaruh keduniawian sampai ada kutipan bahwa tidak satu ya dari 20. Kemudian pada saat ada juga masa di mana di Battle Creek ya kemerosotan daripada gereja pada waktu itu. Kenapa merosot? Oleh sebab Mrs. White sedang di Australia, kemudian orang banyak menolak sebelumnya, yaitu pekabaran kebenaran oleh iman, ya, sampai Mrs. White katakan bahwa tidak satu dari 20 orang yang mengerti akan masalah kebenaran oleh iman. Ya. Itu kita harus lihat kepada konteksnya, ya. Dan waktu itu Battle Creek sampai dikatakan oleh Mrs. White, Battle Creek tidak lagi menjadi suara Tuhan. Padahal itulah kantor pusat Advent, makanya pindah dari Battle Creek. Ya. Kenapa? Wah, saya bisa bicara tentang secara panjang sekali ya, oleh sebab waktu itu komunikasi susah sekali. Mrs. White jauh di Australia, dia tulis surat, ya. Orang ketua GC belum ada wakilnya, kemudian ketua GC selalu pergi kemana-mana, ya, sampai 3 bulan baru dapat jawaban suratnya, sampai dikatakan, wah, ya Battle Creek tidak lagi menjadi suara Tuhan. Jadi kita melihat suatu kutipan harus melihat kepada konteks dan sebagainya. Namun yang sangat penting ialah biarlah kita termasuk yang dalam satu itu. Jangan termasuk yang 19. Apakah kita betul-betul bersungguh-sungguh di dalam hubungan kita dengan Tuhan, apakah bersungguh-sungguh di dalam penurutan, ya, maka kita akan selalu merasakan sukacita di dalam Tuhan. Baik, Ibu Peggy sudah lewat 13 menit. Pendeta, ini kita waktunya sudah lewat terlalu banyak, tapi saya akan bacakan satu pertanyaan yang terakhir ya. Ini dari Bapak Mikel Suwitono. Mikel Suwitono, karena pertanyaannya bagus juga. Pelajaran lalu tentang hari Grafirat. Apakah dosa kita sudah diampuni sekarang atau masih disampaikan oleh Yesus kepada Allah Bapa dan baru diampuni, strip dihapuskan saat kedatangan Yesus kedua kali? Kalau iya, berarti dalam Yesaya 59 ayat 2, maka Allah tidak mau dan akan mendengar kita terus. Oke. Kita mengetahui bahwa istilah type and anti-type kan, ya. Jadi itu adalah apa yang terjadi di Perjanjian Lama tentang hari Grafirat, yaitu hari perdamaian yang terjadi setahun sekali. Ya. Tetapi, ya, apa yang kita miliki sekarang ini adalah Grafirat secara secara mendunia, ya, dan pekerjaan itu, ya, disebutkan bahwa Yesus itu berada di bilik yang maha suci, ya, dan itu adalah mulai tahun 1844, ya. Kemudian akhirnya selesai pekerjaan Yesus di bilik yang maha suci, ya, yaitu adalah pada saat Yesus datang, ya. Nah, sekarang ini ya, kita harus tahu bahwa pekerjaan Yesus itu sudah selesai kapan? Ya, waktu Yesus mati di Golgota, ya, semua dosa kita kalau kita datang kepada Yesus diampuni, ya. Tidak ada yang menghalangi kita daripada Tuhan. Namun pemusnahan daripada dosa, ya, kita sudah diampuni, ya. Jadi lengkap. Ya. Pemusnahan daripada dosa itu, ya, adalah pada saat selesainya pekerjaan dari Yesus di bilik yang suci. Kenapa? Oleh sebab setiap ada dosa kita, itu menimbulkan satu keraguan-raguan kepada alam semesta yang menunjukkan bahwa hukum Tuhan tidak bisa diturut, Tuhan itu tidak adil dalam memberikan hukumnya, ya. Dan ini keraguan-raguan harus dijawab, dan itu terjawab pada saat kita mempunyai satu umat
yang siap untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, ini adalah umat yang betul-betul siap dan bisa diangkat ke surga. Ya. Dan kalau tabiat Tuhan, kita lihat di dalam Eyes Object Lesson halaman 9, kalau tabiat Tuhan sudah sempurna direfleksikan oleh umatnya, maka Tuhan sudah siap menyambut kita sebagai umat Tuhan. Oke. Jadi waktu itu nyata keraguan-keraguan itu hilang. Yang menyebabkan dosa itu masih meragukan kepada alam semesta oleh sebab ya kita masih berdosa. Tetapi bukan berarti kalau kita datang kepada Yesus kita tidak dihapuskan. Setiap kita pengampunan sesudah penghapusan artinya setiap pengakuan kita dihapuskan dosa kita. Dosa yang paling cepat dijawab adalah dosa pengampunan, memohonkan pengampunan dosa. Ya, itu adalah doa yang paling cepat untuk dijawab. Ya. Nah, begitu datang kepada Tuhan kita sudah diampuni dan kita bisa mempunyai damai. Jadi tidak perlu kita rasa jauh dari Tuhan. Ya, kita boleh dekat dengan Tuhan pada saat kita merasakan dosa kita sudah diampuni. Kalau kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Ya. Jadi itulah jawaban daripada doa. Ya, yaitu ya, hubungan yang intim dengan Tuhan, Anda rasakan kebahagiaan, penuh sukacita, penuh dengan damai sejahtera, dan itu Anda bisa alami sekarang, waktu Yesus juga tetap bertugas di bilik yang Maha Kudus. Baik, terima kasih Pendeta, waktunya sudah habis dan baru kali ini PGSSI lewat 25 menit dari waktu yang ditentukan. Ya, jadi ini hampir jam 9 malam di sini dan baru kali ini ya agak lewat. Baik, selanjutnya saya akan berikan pengumuman bagi kita semua yang sudah ada dalam Zoom meeting ini dan setiap sahabat mengikuti PGSSI. Untuk nantinya kalau mau masuk, jika tidak menerima poster, harap pastikan dicatat Zoom ID yang sama, passcode yang sama, jam yang sama untuk sahabat depan pelajaran yang ke-13 ya. Dan terima kasih untuk semua yang sudah mengambil bagian. Tadi doa oleh Bapak Herman Leksi, kemudian bacaan ayat oleh Saudara Joy dan juga Ibu Irma. Terima kasih. Dan tadi menjadi admin Saudara Nofri, terima kasih. Kita akan tutup pertemuan kita. Di sini ada OPA baru, yaitu OPA Leksi Dimpudus. Kami dari PGSSI mengucapkan selamat sudah menjadi OPA. Jadi OPA Leksi boleh melayangkan doa tutup untuk pelajaran kita pada malam hari ini. Iya, kita PGSSI ini sangat kekeluargaan, jadi setiap yang ada ulang tahun atau apa ya, kita juga saling mendoakan. Silakan Pak Leksi untuk doa tutup. Ya. Mari kita berdoa. Kedengaran suara saya? Sangat jelas. Oke. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami puji syukur dan berterima kasih oleh karena kasih dan kemurahan Tuhanlah, sehingga kami memiliki kesempatan untuk belajar pelajaran sekolah Sabat yang dapat menguatkan kami, bahkan dapat mempersiapkan kehidupan kami bagi kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Kami bersyukur kami diingatkan melalui pelajaran sekolah Sabat ini atas kasih karunia Tuhan. Kami boleh diselamatkan dari upah dosa, dan dengan pertolongan Roh-Mu yang suci, kami tetap selalu setia sampai Yesus datang. Engkau berkati hamba-Mu Pendeta Taraf yang senantiasa membagikan firman Tuhan, diskusi pelajaran sekolah Sabat ini, yang sangat kami butuhkan mana kami hidup di akhir zaman ini. Terima kasih juga kepada keluarga Regi Wawor Kandar, lalu memberikan fasilitas untuk kami bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Kami akan beristirahat pada malam ini. Biarlah Engkau menyertai kami masing-masing semua yang ada di Zoom ini. Inilah doa dan pengharapan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Saudara Leksi. Selamat sekali lagi. Jangan lupa
ini umumkan hari Minggu Iya. Revelation of Hope. Ya, betul. Kita undang semua untuk mengikuti acara Pendeta Kuntara sebagai narasumber Revelation of Hope. Tadi saya mau putarkan videonya, namun tidak sempat. Jadi tidak diputar, tapi saya ingatkan untuk mereka yang ingin mengikuti pelajaran Revelation of Hope dalam bahasa Inggris, boleh undang anak-anak muda juga untuk mengikuti, karena zaman sekarang anak-anak muda ya, itu semuanya berbahasa Inggris, lebih mengerti firman Tuhan dibawakan dalam bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Jadi undang mereka, dan kita juga yang dewasa boleh mengikuti. Hari Minggu jam 8 malam. Nanti saya akan share posternya di PGSSI. Oke. Terima kasih semuanya untuk malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Kita akan ketemu lagi minggu depan, sahabat depan. Boleh di-unmute, boleh ucapkan selamat. Thank you, Peggy.